Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat sebuah video singkat tentang topik makanan yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan ginjal atau untuk menghindari penyakit ginjal atau bahkan gagal ginjal. Hal ini perlu kita ketahui karena bagaimanapun yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang pertama, makanan yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kalau dikonsumsi secara berlebihan. Yang pertama adalah makanan yang tinggi garam atau natrium. Makanan yang mengandung garam yang tinggi. Dalam artian ini Anda terlalu banyak makan yang asin-asin, yang garamnya terlalu tinggi. Kita boleh saja mengkonsumsi makanan yang mengandung garam, natrium atau sodium ya. Hanya saja jumlahnya harus dibatasi. Tidak boleh lebih dari 2000 mg per hari. Jadi sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh kalau kita ukur. Jangan sampai lebih dari itu. Karena ini akan memberatkan ginjal dalam membuang natrium itu, sehingga beban kerja ginjal akan terpaksa. Hal inilah yang menimbulkan penyakit ginjal. Jadi makanan yang tinggi kadar sodium atau natrium atau garam ya, yang kita kenal pada masyarakat umum itu garam, yaitu pada makanan olahan, kebanyakan pada makanan olahan seperti ikan asin, sosis, kornet, ataupun kita masak sendiri dengan kadar garam yang sangat atau cukup tinggi. Nah, ini akan membahayakan ginjal Anda jika Anda mengkonsumsi garam lebih dari 2000 mg per hari atau sekitar 1,5 sendok teh lebih. Ini akan berisiko akan merusak ginjal Anda. Yang kedua, makanan yang harus dihindari untuk menjaga kesehatan ginjal adalah makanan yang mengandung protein yang tinggi. Pada dasarnya, protein ini memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan bagi kesehatan tubuh. Di antaranya adalah memperbaiki jaringan tubuh, menjaga kesehatan tulang, mengontrol tekanan darah, dan meningkatkan massa otot. Tapi jika dikonsumsi secara berlebihan, maka protein ini justru berpotensi untuk merusak ginjal. Sehingga ginjal itu terpaksa bekerja ekstra untuk membuang sisa dari metabolisme daripada protein itu. Zat limbah ya, zat limbah dari protein yang sudah diolah. Itu akan dibuang oleh ginjal. Kalau proteinnya terlalu banyak, itu ginjal akan bekerja cukup berat sehingga menimbulkan kerusakan. Dan kita pasti sudah mengetahui ya, makanan yang mengandung protein yang tinggi adalah daging, ikan, kacang-kacangan, telur, susu, serta olahannya. Seperti yogurt dan keju. Yang ketiga, jenis makanan yang berpotensi merusak ginjal adalah makanan yang mengandung gula yang tinggi. Gula yang tinggi ya. Keadaan gula darah yang selalu tinggi di dalam darah ini menyebabkan insulin itu mengalami masalah dalam bekerja. Sehingga pada puncaknya dia akan tidak menghasilkan insulin, pankreas. Organ pankreas akan mengalami masalah, tidak menghasilkan insulin. Nah, ini juga menjadi penyebab dari kerusakan ginjal karena gula yang terlalu tinggi di dalam darah. Ini juga memicu hipertensi, dan hipertensi ini juga salah satu faktor yang membuat ginjal itu bisa rusak. Jadi sedapat mungkin kita harus membatasi konsumsi gula ya atau glukosa. Jadi jangan diartikan gula itu hanya sebagai gula pasir. Nasi itu juga termasuk diolah menjadi glukosa, karbohidrat itu. Jadi harus jangan terlalu berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa yang tinggi. Adapun yang keempat adalah fosfor. Makanan yang mengandung banyak fosfor. Sebenarnya fosfor ini dibutuhkan ya untuk menjaga kesehatan tulang. Tetapi kalau konsumsinya berlebih, ini juga akan bermasalah nanti di ginjalnya. Konsumsi fosfor sebaiknya tidak lebih dari 1000 mg per hari. Kalau lebih dari itu, bukan hanya penyakit ginjal saja yang mengintai, tapi juga penyakit jantung dan masalah pada tulang.
Produk yang mengandung fosfor yang tinggi itu diantaranya adalah susu beserta olahannya ya, seperti yogurt, keju, ikan laut, coklat, daging, jeroan, dan kacang-kacangan juga. Termasuk juga sayuran yang mengandung yang daunnya itu lebih hijau ya, seperti bayam, kangkung, dan lobak. Bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi. Ini kita tetap butuh bahan makanan ini, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan dapat menyebabkan risiko penyakit ginjal. Yang kelima, alpukat. Kalau berlebihan, kalau sedikit mungkin tidak masalah. Kalau alpukat berlebihan itu juga dapat menyebabkan penyakit ginjal. Kenapa? Karena alpukat ini mengandung potasium yang tinggi. Potasium itu bertugas untuk menjaga kadar air, elektrolit, serta tingkat keasaman ataupun pH di dalam darah. Ginjal memerlukan kadar potasium yang pas untuk bisa bekerja dengan baik. Jika kadar potasiumnya terlalu tinggi, maka ginjal tidak akan berfungsi dengan baik. Jadi, mengkonsumsi alpukat dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Efeknya juga kita akan merasa pusing, lemah, mati rasa, dan tekanan darah rendah. Yang keenam, kafein. Kafein ini tentu kita sudah tahu banyak terdapat pada kopi dan juga teh juga ada. Kalau dikonsumsi berlebih. Tapi kalau dalam kondisi yang taraf yang dapat ditoleransi, malah itu juga sangat baik untuk kesehatan ya. Kalau terlalu berlebihan, maka ini memiliki potensi untuk merusak ginjal Anda. Hal ini karena kafein itu bersifat diuretik. Diuretik itu artinya dia membuang air ya, sehingga menyebabkan ginjal itu kemampuan ginjal untuk menyerap air itu jadi berkurang, sehingga ginjal akan lebih ekstra lagi dalam bekerja. Adapun yang ketujuh yaitu adalah produk diari. Masuk produk diari ini susu dan olahan-olahannya. Contohnya seperti yogurt, keju. Karena ini mengandung potasium, fosfor, kalium yang tinggi. Zat-zat ini jika terlalu tinggi di dalam tubuh, di dalam darah, ini akan berisiko untuk merusak ginjal Anda. Ginjal akan sangat berat bekerjanya dalam membuang zat-zat tersebut. Yang kedelapan adalah alkohol dan minuman bersoda. Alkohol dan minuman bersoda ini sudah jelas akan dapat merusak kerja ginjal ya. Di dalam minuman bersoda itu mengandung pemanis buatan yang kita kenal dengan nama fruktosa. Jadi pemanis buatan ini sangat tidak baik untuk kesehatan ginjal Anda. Jadi selain alkohol dan soda, Anda juga harus waspada dengan pemanis buatan ya. Mungkin yang menggunakan pemanis buatan di dalam resep kue atau di dalam jus, ya itu sama. Jadi alkohol, pemanis buatan maupun makanan-makanan yang menggunakan fruktosa sebagai pemanis. Apakah itu kue atau itu minuman, kalau dia termasuk juga di sini pewarna buatan ya. Jadi bukan pemanis buatan aja. Pewarna buatan yang mungkin tujuannya untuk memperindah produk-produk olahan seperti kue, ini sangat berbahaya. Jadi harus dihindari. Jadi yang alami-alami saja. Berikut yang ke-9. Mungkin ini akan cukup membuat Anda kaget atau shock ya. Yaitu jus jeruk. Nah, kenapa jus jeruk? Padahal dia mengandung vitamin C yang tinggi dan bagus untuk tubuh. Sebenarnya kalau cukup kebutuhan vitamin C kita itu sebenarnya tidak terlalu banyak per hari. Maksudnya kalau dikonsumsi secara berlebihan, Anda terlalu banyak minum jus jeruk. Sementara kebutuhan vitamin C Anda itu sudah cukup sebenarnya. Lalu Anda minum terus, terlalu banyak, ini akan menumpukan kandungan kalium di dalam darah. Nah, jadi karena dia mengandung kalium yang terlalu tinggi, sekali lagi, jangan salah paham ya, kalau terlalu banyak, ya terlalu banyak setiap hari 3 kali minum jus jeruknya, atau 2 kali, 2 gelas, dengan jeruknya banyak, ini kalium akan numpuk, ini akan menekan kerja ginjal. Lama-lama akan terjadi kerusakan, ya sakit ginjal jadinya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan, mentang-mentang ini buah-buahan alami mengandung vitamin C yang bagus lalu terlalu banyak dikonsumsi. Itu yang ke-9. Apalagi yang sudah kena ya.
yang sudah gagal ginjal, yang sudah teridentifikasi mengalami gangguan pada ginjalnya, jangan coba-coba untuk mengkonsumsi jus jeruk. Ini memperparah. Yang ke-10 yaitu roti gandum. Kenapa roti gandum? Sama ya, karena mengandung kalium dan fosfor yang tinggi. Kalau dikonsumsi secara berlebihan. Kalau secukupnya mungkin tidak masalah, malah bagus untuk kesehatan. Memang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus, karena Islam pun sudah mengajarkan jangan berlebih-lebihan. Jadi Anda harus hati-hati yang sudah kena, ada gejala penyakit ginjal, Anda berhati-hati. Mengenai gejala penyakit ginjal, itu Anda bisa lihat linknya di atas ini. Tidak mungkin semuanya diterangkan dalam satu video, nanti kepanjangan videonya, jadi bosan. Silahkan klik link tadi, itu ada tanda-tanda ciri-ciri penyakit ginjal. Sekaligus cara mengobatinya, gampang. Dengan pijat refleksi. Linknya yang tadi ya, diklik. Atau Anda bisa lihat di deskripsi video ini. Sekarang masuk yang ke-11. Banyak ya. Yang ke-11 itu adalah pisang. Jangan kaget dulu. Kenapa pisang? Karena pisang mengandung kalium yang tinggi. Tidak boleh berlebih juga mengkonsumsi pisang itu. Mungkin bagi yang ginjalnya masih oke, masih bagus, mungkin agak banyak sedikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau sudah mulai menurun fungsi ginjalnya, maka berhati-hatilah mengkonsumsi pisang terlalu banyak karena mengandung kalium yang tinggi. Baik, yang terakhir, yang ke-12 ya. Yang ke-12 itu adalah zat-zat berbahaya, zat-zat kimia berbahaya. Termasuk itu obat-obatan medis, termasuk juga zat pengawet yang ada pada makanan seperti formalin, borak, dan sejenisnya dengan nama-nama yang berbeda-beda. Itu sangat berbahaya sekali untuk tubuh Anda, bukan untuk ginjal aja sebenarnya, termasuk organ-organ yang lain seperti liver, pencernaan, dan sebagainya. Jadi itu ya, saudara-saudara semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa jadi lebih waspada dalam mengkonsumsi makanan apapun ya. Pada hakikatnya sebenarnya kita makan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau kita mengikuti selera atau kita tidak tahu apa yang kita makan, asal makan aja, kita tidak seleksi dulu, ujung-ujungnya kita yang nanti repot ya mengobati penyakit. Coba diulangi. Yang pertama apa? Yang pertama itu garam, yang kedua itu daging, protein tinggi ya. Ketiga, gula. 4, fosfor yang tinggi. Tadi udah dikasih contohnya, silakan di rewind lagi. Yang kelima, alpukat. Keenam, kafein. Kafein bukan pada kopi aja ya, teh juga mengandung kafein. Yang ketujuh, produk susu, dairy, dan olahannya seperti keju dan yogurt. Yang kedelapan, alkohol, minuman bersoda, dan juga pemanis buatan. Yang ke-9 itu jus jeruk kalau berlebihan. Yang ke-10 itu roti gandum, tanda kutip, kalau berlebihan. Yang ke-11 pisang, yang ke-12 zat-zat berbahaya, pengawet makanan yang berbahaya, seperti formalin dan borak, dan sebagainya. Demikian, mohon maaf kalau kepanjangan, karena ini sangat penting. Silakan di-share kepada keluarga Anda, agar mereka terhindar dari penyakit yang berbahaya. Mungkin dari 1-2 kali Anda mengklik itu nilainya sangat tinggi. Orang yang belum tahu jadi tahu, itu akan menjadi amal jariah. Jangan malas-malas untuk share. Dan juga jangan lupa ikuti channel ini, dukung ya, dengan mengklik subscribe dan tombol lonceng. Gunanya untuk Anda juga, supaya kita lebih paham tentang kesehatan dan hal-hal yang perlu kita ketahui. Jangan lupa komen ya, kalau ada pertanyaan. Insya Allah saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.